Puji nama Tuhan, saya menjelaskan tentang materi konsep menyerahkan orang kepada iblis dalam 1 Korintus 5 ayat 1-13 dan implementasinya dalam kehidupan orang percaya. Tapi sebelum saya perkenalkan kelompok kami, itu kelompok 8, saya sendiri Grace Hapudi, Nehemia Makasunggal, dan Susanti Wongkar. Dalam hal ini kita akan memahami dulu, kita masuk dalam pendahuluan, yaitu di mana kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang menyerahkan itu iblis kepada orang percaya. Kasus serius dalam jemaat Korintus di mana seorang jemaat terlibat dalam hubungan seksual dengan ibu tirinya, mengancam tindakan tersebut dan menginstruksikan jemaat menyingkirkan orang tersebut dan dari tengah-tengah mereka. Konsep menyerahkan seseorang kepada iblis dalam Korintus acu pada tindakan disiplin gerejawi yang dilakukan jemaat terhadap anggota yang terlibat dalam dosa yang mereka sudah berbuat yang serius dan menolak untuk bertobat. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tersebut akan kesalahannya. Terjadinya kasus percabulan dalam jemaat Korintus ayat 1 ini, di mana pada dasarnya porne atau hubungan seksual terlarang, ada anggota jemaat yang melakukannya. Mereka hidup dalam suatu percabulan yang pada akhirnya mereka tidak melakukan suatu pertobatan, sehingga ada istilah seperti yang saya jelaskan. Di sini ada teguran Paulus terhadap kesombongan jemaat ayat 2. Dalam bagian ini Paulus menegur sikap sombong jemaat dengan menyatakan bahwa mereka seharusnya berduka. Hasil dari ratapan tersebut ialah tindakan mengusir orang tersebut dari suatu persekutuan atau ibadah. Apakah pelanggar tersebut keluar dari persekutuan karena kesadaran sendiri atau karena dipaksa oleh jemaat? Tetapi yang pasti jemaat harus berduka sebagai respon atau dosa yang dilakukan anggota jemaat dan mengeluarkan orang tersebut. Dalam ini ada suatu keputusan Paulus terhadap kasus percabulan yang sudah saya jelaskan tadi, percabulan yang terjadi ayat 3 dan 5, keabsahan atau suatu keabsahan putusan kehadiran Paulus secara rohani. Dasar keputusan Paulus dan jemaat terhadap tindakan anggota yang melanggar ialah otoritas Kristus yang ada dalam kasus tersebut. Paulus tidak meninggikan dia atas keputusan terhadap orang tersebut, melainkan meninggikan Yesus, sehingga perilaku tidak bermoral tersebut tidak menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Isi keputusan menyerahkan orang yang terlibat dalam percabulan kepada iblis ayat 5. Orang yang diserahkan kepada setan pasti mengalami serangan musuh. Sangat tepat memahami istilah menyerahkan kepada setan atau tindakan pengucilan atau disingkirkan, dibiarkan gitu dari jemaat. Persekutuan jemaat adalah kumpulan orang yang tidak mau mendengar teguran atau tidak mau bertobat, sedangkan setan sangat memusuhi Tuhan. Dalam ini ada konsep kekudusan jemaat, itu gambaran di mana bahaya menyebabkan dosa sedikit ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Gambaran kekudusan jemaat roti tidak beragi dan anak domba Paskah. Penjelasan Paulus tentang isi surat sebelum ayat 9 dan 11. Itu pertama, kesalahpahaman jemaat terhadap isi surat. Maksud isi surat Paulus, wewenang jemaat untuk menghakimi dari kejadian tadi. Penghakiman persekutuan jemaat hanya berlaku bagi anggota jemaat. Yang kedua, dasar batasan penghakiman persekutuan jemaat, penghakiman Allah atas seluruh umat manusia. Dan terakhir,
implementasinya dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, orang percaya hidup dalam komitmen kekudusan. Yang kedua, menjalankan disiplin gereja sebagai identitas umat yang percaya. Menjalankan disiplin gereja sebagai wewenang jemaat. Oleh sebab itu, kita harus menjalankan setiap komitmen kekudusan, harus disiplin dalam suatu gereja sebagai identitas suatu gereja tersebut, dan kita harus patuh menjalankan setiap disiplin gereja sebagai wewenang jemaat tersebut. Kesimpulannya bahwa konsep menyerahkan orang kepada iblis dalam 1 Korintus 5 ayat 1-3 mengajarkan pentingnya menjaga kekudusan dan kesucian dalam komunitas gereja, serta tanggung jawab orang percaya untuk saling memperbaiki dan memulihkan satu sama lain. Implementasinya melibatkan tindakan disiplin gerejawi yang bertujuan untuk memulihkan anggota yang terjatuh dan menjaga kesucian gereja secara kelulusan. Jadi intinya bahwa kita harus memulihkan setiap gereja kita ketika gereja kita melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya mereka tidak mau bertobat. Puji Tuhan, inilah ulasan kami dari materi kami ini. Tuhan Yesus memberkati.